Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai persiapan kita memasuki ibadah, mari kita menyanyikan lagu tema Masa Prapaskah 2023, Tuhanlah Keselamatanku. Hanya karena Tuhan yang menjadi keselamatan, kita pun berani melangkah, meskipun banyak ketidakpastian yang kita hadapi. Tuhan meraihku dari samudra menderu, ku ditaruh di tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya kan menopangku. Kan ku lihat datangnya terang, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini kita memasuki masa Prapaskah dengan tema kebaktian pada Minggu Prapaskah pertama ini adalah melewati padang gurun pencobaan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Deborah Raselina Simanjuntak dari GKI Perniagaan. Dan di kebaktian 2 ini juga ada pelayan dari siswa-siswi SMAK 4 Penabur sebagai penyambut jemaat di kebaktian umum dan kebaktian remaja pemuda. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut ini rangkaian kebaktian Masa Raya Paskah GKI Taman Aries tahun 2023. Prapaskah dimulai pada Minggu 26 Februari sampai dengan 26 Maret 2023. Minggu Palmarum akan kita rayakan pada hari Minggu 2 April 2023. Kebaktian Kamis Putih akan diadakan pada 6 April 2023 pukul 7:30 malam. Kebaktian Jumat Agung sekaligus Sakramen Perjamuan Kudus akan diadakan pada 7 April 2023 dalam 2 kali kebaktian, yaitu pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Sabtu Sunyi dapat kita ikuti pada 8 April 2023 pukul 7 pagi bersamaan dengan sapaan doa. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kebaktian Paskah subuh 9 April pukul 5 pagi dan Paskah sore pukul 5 sore. Perayaan Paskah Komisi Anak diadakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 10 pagi. Perayaan Paskah Usinda akan diadakan Jumat 14 April 2023 pukul 10 pagi. Dan perayaan Paskah Remaja Pemuda akan diadakan pada hari Minggu 16 April pukul 10 pagi. Kiranya kita semua dapat mengikuti rangkaian ibadah Masa Raya Paskah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang terkasih, selama Minggu Prapaskah, umat diundang untuk mengikuti beberapa aksi sebagai berikut. 1. Aksi kalender 40 hari.
Selama masa Prapaskah, umat diajak mengambil komitmen melakukan aktivitas-aktivitas sederhana untuk menumbuhkan hal-hal baik setiap harinya. Panduan aktivitas sudah disiapkan dalam bentuk kalender digital dan bagi yang membutuhkan disediakan juga dalam bentuk cetak. 2. Aksi salib. Umat diajak menuliskan hal-hal yang menjadi kekhawatiran atau ketidakpastian pada media kertas yang disediakan panitia dan menempelkannya di salib yang tersedia di teras gereja selama minggu-minggu Prapaskah. 3. Aksi sosial. Umat diundang untuk berpartisipasi dalam aksi sosial ke panti asuhan, baik dalam bentuk kunjungan, bantuan kasih, maupun menjadi volunteer. Aksi sosial akan kita lakukan pada Panti Asuhan Asi Lestari Tangerang di bawah naungan GKI Kepaduri dan Panti Asuhan Perapatan Jakarta. Mari kita sambut dengan sukacita semua kegiatan aksi Prapaskah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 10 pagi dengan tema Langkah Yakub, sebuah langkah rekonsiliasi. Penilaian firman Pendeta Sari Hasworongeng Tias dari GKI Bintaro Utama. Komisi Usia Indah akan mengadakan kebersamaan dalam acara Outing Usinda pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023. Bagi Bapak Ibu, Opa Oma yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi Ibu Agus Diana atau pengurus Usinda lainnya. Yuk ikut! Mari kita saling menguatkan di dalam sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 7 pagi yang dapat diikuti secara tatap muka di gedung gereja. Komisi Ibadah mengundang jemaat dan simpatisan untuk mengikuti Bina Merancang dan Menulis Tata Ibadah yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 dan 11 Maret 2023 jam 9.30. Pembicara Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Kita dapat belajar seputar tata ibadah dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang tata ibadah. Berminat? Hubungi Komisi Ibadah baik melalui pesan WhatsApp maupun meja depan di teras gereja ataupun Tata Usaha GKI Taman Aries. Yuk segera daftar! Berikut ini disampaikan update proses renovasi Poliklinik Pratama Karya Kasih. Mari kita terus doakan proses renovasi ini dan mendukung dalam persembahan kasih yang dapat kita berikan. Total penerimaan hingga hari ini sebesar Rp209.428.668. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online, dapat menambahkan kode unik 012. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mari kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Menyambutmu, memeluk
Mari kita berhenti sejenak dalam perjalanan gurun kehidupan kita. Mari kita datang padanya untuk memohon tuntunannya. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Halo, hai, balik lagi sama aku. Gimana? Rabu kemarin udah ikut ibadah Rabu Abu belum? Atau udah doa secara mandiri belum? Adalah sebuah kesempatan yang sangat istimewa ketika Tuhan kasih kesempatan ke kita untuk berbalik padanya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat sih, harus kamu sadarin juga. Ketika kamu memutuskan untuk memilih Dia dan berjalan bersama Dia, jalannya gak akan mudah. Jalannya bisa jadi terlihat tidak mudah untuk kamu laluin. Setiap harinya datang hal-hal yang baik, pasti ada. Tapi terkadang hadir juga hal-hal yang mengganggu kenyamanan kamu. Kondisi yang ya serba nggak pasti, dan bahkan mungkin kamu merasa kayak berjalan di atas gurun. Susah kan? Hal-hal kayak gitu sih bisa melemahkan iman kamu. Saat orang lain sehat dan kamu sakit, ada godaan untuk merasa Tuhan gak menjaga kamu. Saat orang lain hidup berkelimpahan dan kamu sedang dalam masa kekurangan, ada godaan untuk merasa bahwa Tuhan tidak memelihara hidup kamu. Saat orang lain
keluarganya terlihat harmonis, penuh canda, tapi keluarga kamu penuh amarah. Ada godaan untuk merasa Tuhan tidak mengasihi kamu. Saat hidup orang lain terlihat bahagia, tapi yang kamu rasain tuh cuma duka, kesulitan. Ada godaan untuk merasa bahwa Tuhan ninggalin kamu. Pertanyaannya, akankah kamu tetap memilih Tuhan, berjalan sama Dia, dan itu jadi pilihan kamu yang terakhir? Mau nggak kamu percaya dan taat sama Tuhan? Meskipun kamu harus ngelewatin gurun pencobaan kamu sendiri. Allah adalah sandaranku, karena Dialah aku berani melangkah. Yuk, kita ulangin bareng-bareng. Allah adalah sandaranku, karena Dialah aku berani melangkah. Saudara-saudara, mari kita mengakui segala dosa dan kelemahan dalam doa pribadi. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar kalau sepanjang kehidupan kami memerlukan pertolongan-Mu untuk memampukan kami melewati padang gurun pencobaan. Kami lemah dalam kedagingan karena kurang mengandalkan Engkau. Kami terjebak dalam kesombongan karena merasa kuat. Tuhan Yesus, ampunilah segala kelemahan kami, dan mampukanlah kami untuk melewati padang gurun kehidupan. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui kelemahan saat menjalani pencobaan, dengarkanlah berita anugerah yang ditulis dalam Roma 5 ayat 1-2.
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Rahmat Tuhan meraihku dari samudra mengeru. Ku ditaruh di tempat aman, Tuhanlah keselamatanku. Tak ku gentar masa gelap, kuasa-Nya akan menopangku. Aku lihat datangnya terang, Tuhanlah keselamatanku. Siapakah seperti Yesus yang bangkit jaya atas maut? Ku ditebus, dipulihkannya, Tuhanlah keselamatanku. Di dalamnya harapanku yang menggenapi janji-Nya. Kabut sirna berganti cerah, Tuhanlah keselamatanku. Dalam beratap menanti di masa duka dan sepi, anugerah-Nya meliputiku, Tuhanlah keselamatanku.
Mari kita menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Kami bersyukur karena di tengah padang gurun pencobaan yang kami jalani dalam kehidupan ini, Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan keselamatan kami yang senantiasa menolong kami di tengah berbagai pergumulan hidup kami. Namun kami menyadari Tuhan bahwa seringkali dalam menghadapi padang gurun yang tidak mudah itu, kami mengandalkan diri kami sendiri. Padahal Tuhan berjanji terus berjalan bersama dengan kami. Namun dalam keangkuhan, kesombongan itu, kami jatuh dengan mengandalkan diri kami sendiri. Kami membenarkan apa yang menjadi keinginan kami. Sehingga hal-hal itulah yang kerap kali membuat kami jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan kembali membaca firman Tuhan yang tertulis sebagai penuntun langkah kami, supaya di tengah padang gurun yang tidak mudah ini, kami kembali diingatkan bagaimana cara menghadapinya, sehingga kami bisa melewatinya dalam pertolongan Engkau sendiri. Oleh karena Tuhan, mampukan kami untuk bisa tinggal tenang saat ini. Mampukan kami untuk bisa menangkap pesan dari firman Tuhan yang tertulis yang akan kami renungkan bersama ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, mampukanlah juga hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Sama seperti Tuhan menolongnya dalam persiapkan perenungan ini, demikian juga kiranya Tuhan yang berkenan memperlengkapi hamba-Mu dalam menyampaikan perenungan itu di tengah-tengah umat Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian 2, 15-17 yang bunyinya sebagai berikut. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
ku lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Tulang-tulangku lesu selama berdiam diri, karena sepanjang hari terus aku mengeluh. Karena siang malam tanganmu menekanku, bak musim panas yang terik, oh keringlah sumsumku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku ungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhan, ku akui pelanggaranku semua. Lalu kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh, berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak melanda
Bacaan yang kedua diambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 19. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebut di awal. Cuma kenalan lagi ya, Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak. Saat ini saya melayani di GKI Perniagaan. Apakah Bapak Ibu ada yang pernah ke GKI Perniagaan? Oh, ada beberapa ya. Ada juga beberapa anggota jemaat kami yang datang ke Taman Aries kadang-kadang ya, karena kalau ke perniagaan dia bilang rada jauh katanya ya, karena rumahnya dekat sini. Nah nanti saudara, kalau saudara pas lagi ke daerah Glodok, ke daerah Petak 6, kira-kira jemaat kami terletak dekat-dekat situ. Kami tahun ini berusia 155 tahun. Iya, udah tua banget ya. Salam dari Majelis Jemaat Perniagaan untuk saudara-saudara jemaat Taman Aries. Suatu hari saudara, ada seorang anak berumur 8 tahun yang lagi ngobrol sama bapaknya. Ya, anak ini umurnya 8 tahun, ngobrol sama papahnya dan dia bilang, "Papa, hari ini aku udah tahu satu lagu baru." Dia bilang, "Lagu apa?" "Lagu 10 perintah Allah." Lalu seperti layaknya anak kecil ya Bapak Ibu ya, kalau dia bisa sesuatu apa yang dia lakuin? Langsung show ya, langsung ditampilkan. Lalu dia bernyanyi dengan begitu semangat lagu yang berisi 10 perintah Allah itu. Setelah selesai bernyanyi, ayahnya tanya, "Dari 10 perintah Allah itu mana yang kamu langgar?" Katanya ya, dari 10 itu apa yang kamu langgar? Anak itu menjawab dengan pedenya, "Nggak ada Papa, saya mah nggak pernah melanggar semuanya." Kita tahu Bapak Ibu ya, yang mana yang dilanggar? Ada beberapa gitu ya. Tapi karena anak-anak ini masih belum mengerti, maka akhirnya papanya bilang dipandu untuk memahami apa sih bentuk-bentuk pelanggaran 10 perintah Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya si anak menyadari, iya ya, ternyata ada beberapa perintah yang dia langgar selama ini. Namun sebelum ayahnya sempat ngelanjutin ya pengajarannya, penjelasannya, dengan mata berbinar-binar anak itu mengatakan, "Tapi Papa, aku yakin ada satu perintah yang tidak pernah aku langgar. Aku tidak pernah menyembah Allah lain," katanya gitu ya. Dengan pedenya dia mengatakan itu semua. "Aku gak pernah menyembah selain Allah." Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyembah selain Allah adalah hal yang paling diinginkan iblis agar dilakukan oleh Tuhan Yesus pada pencobaan di padang gurun. Bacaan ini dimulai dengan kata, mari kita perhatikan Alkitabnya, Matius 4 tadi, ayat 1. Bacaan ini dimulai dengan kata maka. Maka, ya. Dan ini menunjukkan ada keterkaitan dengan bagian sebelumnya. Apa bagian sebelumnya Bapak Ibu? Tentang apa? Kisah apa di situ? Kisah Yesus dibaptis. Bahwa bagian pencobaan di padang gurun ini gak lepas dari kisah sebelumnya, yaitu ketika Tuhan Yesus dibaptis. Setelah dibaptis, maka Tuhan Yesus dibawa oleh Roh. Perhatikan kata roh di situ, huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Ditulis dalam huruf besar. Artinya Roh Allah sendiri yang membawa Yesus ke padang gurun sebelum dia memulai pelayanannya. Kenapa? Tujuannya tidak hanya berhenti sampai dicoba oleh iblis. Bukan untuk itu, melainkan lebih dalam daripada itu karena ia perlu diuji sejauh mana dia mau hidup dan berkarya sebagai anak Allah yang taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Bahwa perjalanan ke depan akan menghadapi berbagai hal yang gak kalah sulitnya. Dan Yesus diuji sebab ia adalah penggenapan segala harapan bangsa Israel. Seolah dia harus mengalami pengalaman yang sama dengan Israel di masa lalu. Oleh karena itu perhatikan, mulai pasal yang kedua. Ya, di pasal kedua kita melihat bagaimana Yesus sama seperti nenek moyangnya. Dia mengungsi ke pasal 2 dia mengungsi ke Mesir. Lalu di pasal 3 dia sudah menyeberangi Yordan dalam pembaptisannya. Seperti orang Israel menyeberangi Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan pada bagian yang keempat, pasal keempat, ia diuji di padang gurun seperti bangsanya dahulu. Di padang gurun itu dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Angka 40 di sini mau mengatakan waktu yang dilalui oleh Tuhan Yesus begitu panjang, begitu lama. Dan hal itu membuat dia tidak hanya lapar, tapi juga capek dan lelah. Keadaan yang paling rendah, secara fisik capek. Dan pada situasi itu datanglah si iblis, si penggoda. Dia mengatakan apa Bapak Ibu yang pertama? Kita baca bareng-bareng ya. Di ayat 3. Apa yang dikatakan oleh si pencoba itu? 1, 2, 3. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi. Yesus digoda supaya dia melakukan mujizat bagi dirinya sendiri.
Dan dengan demikian membuktikan kebenaran gelarnya sebagai anak Allah. Kalau engkau adalah anak Allah, gitu ya, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara, apakah Yesus tidak bisa? Bisa nggak? Dia bisa melakukannya. Dan ingatlah bahwa pencobaan itu diberikan kepada orang yang punya kekuasaan. Sehingga ia sendiri harus memutuskan bagaimana dia menggunakan kekuasaan itu. Yesus bisa nggak? Dia bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Yesus menolaknya. Penderitaan yang dialami oleh dia, kelaparan yang dia alami, tidak menjadi alasan bagi Tuhan Yesus untuk berbuat dosa, mengikuti apa yang iblis itu katakan. Jangan pernah menggadaikan iman kita demi memuaskan perut yang lapar. Yesus mengatakan, perhatikan ayat 4, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita nggak hanya hidup dengan memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga ada kebutuhan rohani yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah saja. Nah, gagal dengan usahanya yang pertama Bapak Ibu, maka iblis nih nggak kalah. Dia nggak kehabisan akal. Sekarang iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Ya, di situ bait Allah itu terletak di puncak Gunung Sion. Di sana iblis mengatakan apa? Kita baca bareng-bareng lagi di ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu apa yang dikatakan? Sebab ada tertulis. Iblis juga hafal kitab suci. Ya, sebuah sasaran utamanya adalah orang yang rajin ikut ibadah tapi tidak melakukannya. Tanpa kasihan tulus kepada Allah dan hanya teori saja. Ada tertulis, kata iblis. Apa yang dia katakan selanjutnya? Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya engkau tidak jatuh. Kalau Tuhan Yesus melakukannya Bapak Ibu, kira-kira berapa banyak orang yang akan langsung percaya sama dia? Kalau Tuhan Yesus melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Kira-kira berapa orang yang akan percaya? Banyak orang akan percaya. Ya, banyak orang yang akan langsung percaya kepadanya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus? Enggak. Mereka cuma percaya sama keajaibannya. Dan mereka akan terus-menerus meminta tanda-tanda ajaib dan sebenarnya mereka nggak percaya pada Allah. Yang mereka sukai hanyalah tanda-tanda ajaib itu semua. Maka Tuhan Yesus menjawab apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menolak dengan tegas. Jangan mencobai Allah di tengah pencobaan yang kamu alami. Allah nggak perlu membuktikan dirinya dengan cara melakukan keinginanmu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Pencobaan kedua gagal, iblis masih belum mau mundur. Dia belum kapok untuk ketiga kalinya. Kali ini Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi, yang menunjukkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu apa yang iblis katakan? Ayat 9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua akan dikasih kalau engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu, bukankah kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan pemerintahan Allah di dunia, bukan? Kenapa Tuhan Yesus nggak mau melakukannya? Toh bukankah dengan cara itu yang penting semuanya akan menyembah kepadanya. Semuanya akan mengenal dia. Bisa aja kan? Ya udah, yang penting dapat kerajaannya secara instan. Dan nanti kan bisa diajarin juga tentang pemerintahan Allah. Bisa nggak? Bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Bukan itu rencana Allah. Suatu rencana yang baik harus melalui proses yang baik juga. Lagi pula iblis kan penipu ya, tukang bohong. Dia bilang kalau menyembah kepadaku semua akan kuberikan kepadamu. Semua akan menyembah kepadamu. Padahal dia tukang bohong, tukang tipu. Tuhan Yesus sekali lagi, dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Dia menjawab, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis mengharapkan Yesus melakukan seperti yang dikatakannya. Sebab kalau Yesus melakukannya, maka dia tidak lagi melakukan kehendak Allah. Pilihan cuma itu, gak bisa tengah-tengah. Ia menggantikan kehendak Allah yang seharusnya dilakukan dengan makanan
popularitas, dan kekuasaan sebagai tujuannya. Kalau dia jatuh ke sana. Segala sesuatu dapat menjadi pengganti Allah ketika menjadi tujuan dalam hidup. Tidak melakukan kehendak Allah dan mengikuti keinginan pribadi berarti tidak lagi menyembah Allah. Inilah padang gurun yang ada di hadapan kita. Begitu mudahnya kita bisa tergelincir dan terjerembab dalam godaan iblis seandainya kita nggak berhati-hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada 3 hal yang bisa menolong kita supaya kita nggak jatuh. Supaya kita bisa melewati padang gurun pencobaan itu. Yang pertama, Bapak Ibu kalau orang diet, ya, apa aja 3 hal yang harus dihindari? 1, dia harus menghindari gula, setuju? Apalagi? Dia harus menghindari gorengan, minyak-minyak. Dan yang ketiga dia harus menghindari tepung. Tahu nggak rata-rata orang banyak cara untuk diet? Gula, minyak, dan tepung. Tahu semua orang? Tahu gitu ya. Saya tahu nggak? Tahu. Suatu kali misalnya ya, ini misalnya Bapak Ibu ya. Ketika ada orang diet, lalu dia pergi ke Glodok. Waduh ya, ke Petak 6. Lalu terciumlah aroma cempedak goreng. Ya, kue tiaw goreng. Lalu untuk membenarkan diri maka saya akan mengatakan, nggak apa-apalah sekali. Oh Bapak Ibu hafal. Sekali-sekali. Betapa sering kita mengatakan sekali-kali dalam hidup kita untuk hal-hal yang kita tahu nggak boleh. Saya tahu nggak? Tahu. Tapi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Iya, sekali-sekali. Betapa sering kita menggunakan kata itu untuk kemudian melakukan apa yang kita tahu nggak boleh. Ingatlah bahwa setiap kali kita mengatakan sekali-sekali, berhenti nggak di situ? Sekali hari ini, besok, oh mahir Bapak Ibu ya. Sekali hari ini, besok, dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang seringkali membuat kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Sekali-sekali nyontek nggak apa-apa. Sekali-kali korupsi, dikit. Sekali-kali terlambat. Sekali-kali selingkuh. Sekali-kali bohong. Dan semuanya terjadi. Kata kunci yang pertama untuk hati-hati, yaitu sekali. Kata kunci yang kedua adalah yang lain juga sama. Seperti kalau kita misalnya datang terlambat nih ke gereja, ke sekolah gitu ya. Masuk sendiri malu nggak? Malu. Ya paling nggak tadi ada yang ngangguk di depan. Langsung gitu ya. Kalau kita masuk sendiri malu, tapi kalau ada temennya, rasa malunya jadi berkurang. Makanya kalau terlambat biasanya nunggu di depan. Nyari teman. Siapa lagi nih yang bisa masuk bersama dengan kita? Demikian juga kita bisa jatuh ke dalam pencobaan karena tidak merasa bersalah. Sebab yang lain juga melakukan hal yang sama. Sepertinya tuh ya kesalahannya tuh bisa dibagi-bagi gitu ya. Bareng-bareng kalau misalnya rame-rame ngerjainnya. Pertanyaannya apa iya kesalahan bisa dibagi rata? Bukankah hanya kue yang bisa dibagi rata? Pada saat kita mengatakan yang lain juga sama, hati-hati. Kita sedang mencari pembenaran diri. Dan kalau sudah demikian, dampak paling parah kita nggak bisa lagi membedakan mana dosa, mana yang tidak. Karena udah terbiasa membenarkan diri sendiri. Perhatikan kisah Adam dan Hawa Bapak Ibu. Dalam kejadian yang tadi kita baca. Kenapa sih mereka bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Bapak Ibu? Apa gara-gara iblis? Bukan. Iblis di situ hanya menimbulkan keraguan, dia memutar-mutar firman. Iya kan? Tetapi apa yang terjadi? Keinginan mereka sendiri yang membuat mereka mencari pembenaran. Dengan mengatakan, perhatikan ayat 6, Kejadian 3. Hawa mengatakan buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Kata siapa? Kata Hawa. Ini karena sejak awal ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh iblis. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Seperti godaan yang ditawarkan oleh iblis. Dan untuk membenarkan keinginannya, dia mengatakan itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Dan seterusnya. Dunia ini penuh dengan godaan. Dan kalau kita gagal, kita tidak bisa bilang ini semua gara-gara cobaannya. Kita itu gagal karena keinginan dan diri kita sendiri. Kata kunci yang pertama, hati-hati dengan kata apa Bapak Ibu? Sekali-kali. Yang kedua apa? Yang lain juga sama. Dan yang ketiga,
Suatu kali ada seorang bapak namanya Pak Budi. Nggak ada ya di sini Bapak Ibu ya? Aman ya, aman ya. Pak Budi ini harusnya kan kalau sakit gula, dia nggak makan kue banyak-banyak. Begitu bukan? Nggak banyak makan yang manis-manis lah ya. Tapi dalam sebuah acara pasti ada bagian snacknya kan? Ya, bagian makanan pencuci mulut. Maka diam-diam dia menghampiri tempat itu dan mengambil sepotong kue. Kalau di kondangan kan kuenya kecil-kecil ya. Dia bilang, cuma kecil nih, 2 kali gigit doang juga habis. Cuma kecil. Lalu dia makan, 1. Cuma 2 kali gigit. Lalu diam-diam matanya melirik lagi ke bagian yang lain. Ya. Dan tergeletaklah di sana 1 potong kue yang lain. Segera dia menuju ke sana dan masuk dalam perutnya. Terus berulang kali dan dia tidak merasa ada masalah karena kue yang dimakan ukurannya kecil. Padahal dari yang kecil itu kalau dikumpulkan bisa jadi segede roti gitu ya. Bisa segede roti. Inilah godaan karena hal yang kecil. Kalau langsung yang gede kita sadar dan akhirnya nolak. Ketidaksadaran bahwa kita sedang menghadapi pencobaan akan membuat kita lalai dan gampang untuk jatuh. Orang jatuh itu bukan karena batu besar kan? Orang jatuh karena apa? Batu kerikil. Kalau besar itu namanya nabrak. Ya. Maka supaya kita bisa melewati padang gurun pencobaan, kita perlu untuk mengenali lubang-lubang itu, batu-batu itu yang dapat membuat kita jatuh dalam pencobaan. Jadi 3 hal. 1, sekali-kali. 2, yang lain juga sama. Dan yang ketiga, kita perlu belajar untuk sadar. Sebab ketidaksadaran yang membuat kita sering kali jatuh. Lalu gimana supaya kita bisa melewati padang gurun? Bukan hanya hati-hati dengan 3 kata itu, tapi juga belajar dari Kristus. Yang pertama Bapak Ibu, apa hal yang selalu muncul ketika Yesus menjawab iblis? Diawali dengan kata-kata apa? Ada tertulis dan selanjutnya. Bahwa untuk bisa melewati padang gurun pencobaan, maka cara pertama adalah dengan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu semua kita tahu dari membaca Alkitab yang tertulis. Ada tertulis yang diberikan sebagai penuntun langkah kita. Tapi perhatikan, bukan sekedar baca Alkitab Bapak Ibu. Sebab tadi di bagian pencobaan yang kedua, iblis tahu nggak Alkitab? Tahu, dia bilang apa? Ada tertulis katanya ya. Dia tahu, iblis juga hafal isi Alkitab, tapi dia hanya mengartikannya secara harfiah. Ahli Taurat, orang Farisi, hafal nggak? Hafal, tapi hanya dilakukan untuk membenarkan diri sendiri. Maka yang pertama, bukan hanya baca Alkitab, tapi kita perlu belajar untuk memperhatikan Alkitab secara utuh. Jangan suka comot-comot ayat dan dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan sendiri. Firman itu kan jadi dasar kita, penuntun langkah kita. Maka pahami, dapatkan pesannya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan untuk membenarkan diri kita sendiri. Supaya kita nggak hidup sesukanya sendiri. Jadi yang pertama yang perlu kita pelajari, yaitu ada tertulis. Artinya, lihatlah, ketahuilah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Yang kedua Bapak Ibu, bukan cuma tahu apa yang Tuhan kehendaki, tapi sebab kalau kita nggak punya tekad yang kuat, maka yang terjadi kita akan sering jatuh pada tawar-menawar dengan Tuhan. Tentang mana yang boleh dan nggak boleh kan? Tahu, tapi kadang-kadang kan kita ngetes ya. Kayak satu kali ada anak remaja dia bilang gini, Ci, manggil di sana Cici kan ya. Ci, boleh nyontek nggak? Bapak Ibu dia tahu nggak jawabannya? Tahu, tapi apa yang dilakukan? Mau cari pembenaran kan? Mau kompromi kan? Dia bilang, tapi susah Ci ujiannya. Boleh nggak Ci nyontek? Saya bilang, kamu udah tahu jawabannya. Kamu udah tahu kok apa yang harus kamu lakukan. Nggak cukup hanya tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kita perlu tekad yang kuat sehingga kita nggak jatuh pada tawar-menawar dengan Tuhan. Tekad yang kuat supaya nggak terjerumus dalam godaan yang ada. Iblis nggak pernah berhenti berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Maka kita yang harus selalu berjaga-jaga terhadap begitu banyak godaan yang bisa ada dalam hidup kita. Milikilah tekad yang kuat, jangan kompromi dengan godaan. Ingat tadi, waspada dengan kata-kata, sekali-kali, yang lain juga sama, dan ketidaksadaran kita. Waspada dengan pembenaran diri demi memuaskan kepentingan kita. Seperti tadi, Adam dan Hawa yang gampang dibuat ragu sama iblis. Iblis cuma kasih keraguan loh. Yang benerin adalah diri sendiri. Ya. Lihat di bagian terakhir,
Tuhan Yesus juga mengatakan dengan tegas, enyahlah iblis. Ya, di ayat 10. Tapi Bapak Ibu jangan bilang gitu ya. Kalau ada teman yang menggoda ya. Enyahlah iblis. Jangan gitu ya. Ntar saya yang disalahin ya. Sebab godaan itu bisa datang dari orang-orang sekeliling kita loh. Orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman kita. Maka yang dibutuhkan adalah mencari kehendak Tuhan. Ada tertulis. Lalu tekad yang kuat dan tegas menolak setiap godaan yang ada. Saudara, kita adalah manusia. Tetapi tepatnya kita adalah manusia Allah. Manusia yang sudah mengenal Allah. Kita diberi kekuatan untuk menang atas padang gurun pencobaan oleh Tuhan sendiri. Sebab ia pun dicobai hanya tidak berbuat dosa. Pencobaan yang kita alami diizinkan terjadi bukan untuk merusak kita, tapi melatih kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Ingatlah, tidak semua orang yang menghadapi pencobaan akan berakhir dengan kekalahan. Adam dan Hawa memang kalah. Tapi Ayub, Tuhan Yesus menjadi contoh bagaimana mereka dapat bertahan dan menang. Maka sikapilah pencobaan dengan sikap yang benar. Cobaan adalah hal yang pasti. Tapi respon kita yang menentukan. Saat ini kita ada dalam masa prapaskah. Yuk kita pakai untuk periksa diri lagi. Apakah ada Allah-Allah lain yang selama ini tanpa disadari telah mengganti kedudukan Allah dalam hidup kita? Lubang-lubang mana sih yang sering kita jatuh di dalamnya di tengah padang gurun ini? Milikilah kepekaan, mintalah Tuhan menolong kita. Amin. Joyful hymn of praise.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat janji baptisan kita dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah firman yang telah kami dengar boleh menolong kami untuk bisa melewati padang gurun pencobaan dengan tekad yang kuat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dengan tunduk dan taat pada perintah-Mu, bukan pada keinginan dan nafsu kami masing-masing. Tolong kuatkan dan mampukan kami. Sama seperti kami juga mengingat dan berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang ada dalam usia lanjut, dalam pemulihan dan perawatan. Kami hendak menyebutkan beberapa di antaranya. Kami mau berdoa untuk Bapak Ari George Watimuri, Bapak Cipto Setianto, dan Ibu Lita Syahli. Biar Tuhan boleh menolong mereka dalam keadaan mereka yang sakit, atau dalam pemulihan, atau dalam usia lanjut. Tuhan tolong, sekalipun tubuhnya melemah, biarlah iman mereka semakin terpaut kuat dalam Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka, hiburkan di tengah-tengah kebimbangan, keraguan, dan kesedihan yang mereka alami. Peluklah sehingga mereka boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya dalam berbagai situasi. Mampukan juga orang-orang yang ada sekelilingnya untuk dipakai oleh Tuhan, menjaga, memberikan semangat bagi mereka yang lemah, dan Tuhanlah yang boleh memberkati semua upaya yang dilakukan untuk memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami mau berdoa dan mengingat juga untuk penanganan virus COVID-19 dan proses vaksinasi yang saat ini masih berlangsung. Kami mohon agar hikmat Tuhan terus menetap pada mereka yang mengambil keputusan yang diperlukan, supaya mereka boleh membuat strategi yang baik, mereka boleh melakukannya, mengerjakannya dalam takut akan Tuhan. Berikan mereka keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu, dan rasa takut ketika mereka menyadari apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk setiap orang dan keluarga yang mengalami dampak dan krisis akibat pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, kesulitan yang mereka alami tidak membuat mereka merasa Tuhan tidak mau peduli dengan mereka. Justru dalam kelemahan mereka saat ini yang terkena dampak akibat COVID-19, tangan Tuhan boleh tetap membimbing dan menopang mereka. Biar dalam situasi yang gelap itu, bintang itu semakin bersinar terang, terlihat dan dipancarkan sinar bagaimana Tuhan mengasihi mereka dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh setiap kami. Dan pakailah kami juga, orang-orang yang ada di sekitarnya, yang mengetahui pergumulan yang dialami oleh samanya. Mampukan kami Tuhan untuk juga mengulurkan tangan, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong mereka dalam kesulitannya saat ini, untuk menghibur mereka di tengah duka cita yang mereka alami. Kami juga hendak berdoa bagi gereja agar menjadi agen pemulihan di tengah dunia. Mampukanlah kami untuk terlebih dahulu pulih dalam Tuhan. Mampukanlah kami untuk juga menjadi agen kemudian di tengah-tengah dunia ini yang membawa damai sejahtera. Kami berdoa untuk komisi-komisi yang sedang merancang program. Biar Tuhan boleh menolong supaya rancangan-rancangan yang mereka buat itu sesuai dan menjawab kebutuhan yang ada. Biar Tuhan berikan mereka kepekaan dan hikmat yang diperlukan. Begitu juga dengan majelis jemaat, Tuhan juga menolong supaya para pendeta Rinto dan pendeta Hizkia bersama dengan rekan-rekan penatua yang lain, mereka boleh saling menguatkan, meneguhkan, melengkapi dalam menjalani peran dan fungsinya sebagai pemimpin di tengah-tengah umat Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, kini tiba saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan.
Firman Tuhan dalam Mazmur 119:108 menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita dapat membawa persembahan syukur kita dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kotak yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab berkat-Mu selalu tercurah saat kami melewati padang gurun kehidupan. Saat ini kami mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai bentuk ungkapan syukur. Berkatilah ya Tuhan agar menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, lawanlah godaan saat melewati padang gurun pencobaan. Mintalah Tuhan untuk memantapkan langkahmu. Percayalah, Ia akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan,
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Allah Bapa dalam putranya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menaungimu dan menyertaimu dalam setiap karya yang engkau lakukan. Hosana. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita melewati perjalanan kehidupan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.